Jadi fikih itu hasil dari istimbat. Kalau dalil itu sudah jelas maka bukan fikih, karena sudah jelas. Ya, kalau dalilnya itu sudah jelas qot'i begitu ya bukan fikih. Fikih itu berhubungan dengan donni, ya, dengan donni yang diistimbatkan, yang diambil dari Quran atau hadis. Fa ilmul fikhi, maka ilmu fikih fil istilah asy-syar'i, dalam istilah syar'i, huwal ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu. Al ilmu wal ilmu yaitu ilmu mengetahui atau seperangkat pengetahuan bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, dengan hukum-hukum syar'i yang amaliyah, yang dilakukan ya, yang amaliyah. Al-muktasabu yang diperoleh min adillatiha, dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang terperinci. Jadi tidak bisa hanya memegang satu ayat saja, harus mengumpulkan beberapa ayat atau dalil, karena dalilnya harus tafsiliyah. Dari satu hadis itu harus dikumpulkan hadis-hadis sejenis ya, tidak hanya matan saja, kesamaan matan tetapi dari perawi. Makanya tantangan seorang usul itu harus muhaddis ya, muhaddis harus banyak hafal hadis atau mengetahui status hadis ya, mengetahui status hadis. Maka kalau muhaddis ya, muhaddis saja itu kan yang hafal. Al-hafidh itu hafal berapa ribu hadis? Al-hafidh itu kan beribu-ribu itu sudah ya. Nah, itu belum tentu menjadi usuliyun misalnya, belum tentu menjadi faqih. Ya muhaddis itu gelarnya sudah, hadis. Seperti apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kan yang paling banyak hafal hadis ya, sampai ada yang mengatakan 1 juta hadis. 1 juta. Ini simpan di mana ini? 1 juta, memorinya berapa giga itu ya, 1 tera kurang mungkin ya, itu beribu-ribu. Tetapi ketika bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau berkata, saya baru mengetahui fiqhul hadis ketika bertemu Imam Syafi'i. Jadi sebelumnya beliau ya hafal saja, hafal banyak. Jadi tidak hanya 3, 2, 10 hadisnya, tapi 1 juta. Orang dulu itu kebiasaan menghafalkan hadis itu bukan matan yang dihafalkan, tapi bersamaan dengan rawinya. Di perawinya itu harus diseleksi. Kesahihan hadis itu salah satunya dilihat dari perawi ini. Perawi ini ada apa enggak? Menerima betul apa enggak dari perawi sebelumnya? Jangan-jangan menerimanya lewat mimpi, sama yang terjadi barusan. Belajar dari siapa? Rasulullah dan sahabat. Nah, ini kan keren ini kan? Ini keren ini. 14 abad yang lalu baru dibicarakan sekarang gitu ya. Kamu belajar siapa ilmu agama? Ya Rasulullah sama sahabat gitu. Bukan kelasnya kayak lulusan Ma'had Ali, bukan kelasnya itu. Karena ini belajarnya langsung Rasulullah itu. Min adillah tafsiliyah au huwa majmu'atul ahkam, atau yang dimaksud dengan ilmu fikih itu sekumpulan hukum syariat al-amaliyah yang mustafadah, yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi harus terperinci dalilnya. Jadi orang beristimbat itu, seorang mujtahid yang beristimbat harus meneliti kondisi daripada nas itu. Jadi harus paham betul apakah nas itu nanti menghasilkan hukum wajib, karena banyak perintah-perintah yang juga tidak ada hukum wajib. Kulu washrabu ndak wajib. Kenapa kulu washrabu ndak wajib? Itu kan perlu rangkaian begitu ya. Perlu logika. Bagaimana kok bisa ndak wajib? Wa qad thabatah, sudah tetap lil ulama untuk ulama bil istiqra' dengan penelitiannya. Apa yang tetap itu? Annal adillatah, sungguhnya dalil-dalil allati tustafada, yang diambil faedah minha dari adillah al-ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah al-amaliyah, itu turajjahu ila arba'atin, diunggulkan
atau turja'u dikembalikan kepada 4 saja. Jadi dalil yang dibuat sandaran hukum itu ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu pasti itu. Kalau tidak pakai Quran tidak bisa. Ya. Aswas sunnati dan sunnah. Jadi Quran dan sunnah itu yang wajib ada. Quran dan sunnah yang wajib ada. Wal ijma'i dan ijma', kesepakatannya para sahabat. Ya, jadi yang mengetahui persis perilaku Rasulullah itu ya sahabat. Kalau saya misalnya atau kita yang hidup sekarang mengetahui perilaku itu kan dari orang sebelumnya, dari guru saya, guru kita, guru-guru terus kan begitu. Kabar. Tapi kalau sahabat kan menyaksikan langsung. Nah, sahabat Umar menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah berperilaku. Abu Bakar juga demikian. Wal qiyas dan qiyas. Ini yang terkenal hadisnya siapa? Yang Qadhi Yaman itu, yang diutus oleh Rasulullah, Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal hadisnya qiyas. Termasuk juga yang baca surat sholat pakai membaca surat Al-Baqarah. Jadi ayat rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz, berapa itu? 3 juz ya, 3 juz sedikit, 2 juz lebih sedikit. Nah, lalu setelah itu dikatakan oleh Rasul, afattanun anta ya Mu'ad. Di orang sholat, sabdanya Rasulullah karena terlalu lama, afattanun anta ya Mu'ad. Hai Mu'ad, kamu membuat fitnah karena melakukan sholat terlalu lama. Ya, terlalu lama. Jadi sholat ketika itu kalau namanya surat Al-Baqarah. Kemudian keesokannya Mu'ad itu dengan membaca surat Al-Fil. Ada orang Arab itu yang hanya membaca, mendengar nama saja. Kemarin surat Al-Baqarah lamanya seperti itu. Sekarang surat Al-Fil ini berapa lamanya ini? Begitu. Jadi banyaknya ayat Al-Baqarah itu dibandingkan dengan bentuknya Al-Fil. Tapi ternyata kan tidak kalau dalam Al-Quran. Jadi banyaknya ayat tidak sama dengan bentuk. Ya, dulu itu orang-orang seperti itu ada. Hanya membaca judul berita langsung komen itu banyak itu. Ini kan contohnya seperti ini. Al-Fil ini lebih besar dari Al-Baqarah ini. Ini bisa 2 jam ini. Kemarin Al-Baqarah saja berjam-jam, ini baca Al-Fil gitu ya. Wa anna asasa hadhil adillah wal masdar at-tasyri'il awal. Sungguhnya dasar dalil-dalil ini dan rujukan undang-undang at-tasyri'il awal yang awal minha dari dalil wal Quran. Itu Quran. Yang pertama adalah asasnya Quran, tsumma sunnah, kemudian hadis Nabi alladzi fassarat, yang menafsiri hadis, yang menafsiri majmalahu atau mujmalnya Quran, wa khassasat dan mengkhususkan ammahu, keumuman Quran, wa qayyadat dan mengqayyiti atau membatasi mutlaqahu, kemutlakan Quran, wa kanat dan ada sunnah itu tibyanan, penjelasan lahu untuk Quran, wa tamaman dan penyempurna. Jadi makanya di dalam konteks usul itu ada nasah mansuh, itu bisa Quran dinasah dengan Quran, Quran dinasah dengan hadis gitu ya. Atau sebaliknya. Karena hadis ini adalah yang menjelaskan Quran, yang menjelaskan itu hadis ini. Ya, jadi kalau Quran tidak ada, maka hadis yang menjelaskan. Walihada, dan karena ini bahatsu, para ulama itu membahas fi kulli dalilin, dalam setiap dalil, min hadhil adillah, dari dalil-dalil ini, wa fil burhan, dan dari petunjuk-petunjuk, wa bil burhan, dan petunjuk, ala annahu, sungguhnya Quran atau kulli dalilin min hadhil adillah hujjatun 'alan nasi, itu menjadi hujjah kepada manusia. Wa masdarun tasyri'iyyun, dan rujukan undang-undang yang yalzamuhum, yang wajib itba'u ahkamihi, mengikuti hukum-hukumnya. Jadi karena dalil ini, karena ini diambil dari Quran, karena ini sudah
menjadi kesepakatan begitu, retorikanya seperti itu, maka ini adalah menjadi masdar tasyri'i yang wajib diikuti, itba'u ahkami. Wa fi syurutil istidlal, dan dalam syarat-syarat istidlal bihi dengan dalil, wa fi anwa'ihi, dan dalam beberapa macamnya dalil, al-kulliyah yang bersifat umum begitu, wa fi ma di dalam sesuatu ya dulu yang menunjukkan alaihi kepada ma kullu nau'in, setiap macam-macamnya, minha dari anwa, bayannya minal ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah. Jadi nanti ada hukum kulli, ada hukum juz'i, ada dalil kulli, ada dalil juz'i. Ranahnya usuliyun itu dalil kulli, ranahnya fikih itu yang juz'i. Jadi nantinya ada yang juz'i. Fikih itu kan bahan matangnya gitu ya, bahan matangnya. Kalau yang usul itu kan membuatnya, bagaimana memproduk ini. Memproduk ini harus mengetahui cara mengolahnya, tidak hanya menyiapkan bahan, tapi juga harus mengetahui cara mengolah. Tidak hanya mencatat bahannya, tetapi mengolahnya bagaimana. Setelah diolah, maka itulah produk hukumnya. Wa bahatsu aidan fil ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah allati tustafadu min tilkal adillah. Dan para ulama juga membahas di dalam hukum-hukum syar'iyyah yang kulliyah menyeluruh itu, allati tustafadu, yang diambil manfaat min tilkal adillah, dari dalil-dalil itu. Wa bima, dan di dalam sesuatu ya tawassalu, yang bisa sampai bihi dengan sebab ma ila fahmiha, untuk memahami hukum, bayannya minan nusus, dari nas-nas, wa ila istimbatiha, dan ila fahmiha wa ila istimbatiha, mengeluarkan hukum, min ghairin nusus, dari yang tidak ada nasnya, min qawaida lugawiyatin wa tasyri'iyatin, dari kaidah-kaidah lugawiyah bahasa, wa tasyri'iyatin, dan tasyri'iyah, undang-undang. Jadi bagaimana caranya menggali hukum dari Al-Qur'an. Karena kalau kita jujur saja, hampir sekarang itu kan tidak ada itu. Tidak ada, banyak perilaku atau amaliyah yang mungkin zaman dahulu tidak ada. Kayak orang sikat gigi. Itu kira-kira kalau Ramadan ada ndak hukumnya orang sikat gigi itu? Bagaimana hukumnya sikat gigi ketika bulan Ramadan? Kalau dihukumi sama dengan seperti siwak misalnya, karena sama-sama membersihkan, itu kan ya yang diambil itu kan. Siwak itu apa? Kalau sebelumnya zawalus syamsi, hukumnya ndak apa-apa. Ba'da zawal itu makruh misalnya, kecuali bagi orang yang tidur habis sahur sampai zuhur, itu kan ndak ada masalah. Nah, itu ilatnya disamakan, walaupun mungkin prakteknya lebih parah sikat gigi ya. Siwak kan hanya ya kayu arok gitu saja kan, atau kan bisa pakai kain begitu. Tapi kalau sikat gigi kan ada pastanya, ada ininya, banyak. Oke. Maka banyak nas-nas yang disamakan ilatnya dengan zaman dahulu. Jadi kita itu hanya menyamakan seperti itu. Maka sekarang banyak yang menggugat. Kalau misalnya bank itu riba, ini hadisnya mana, hadisnya bank misalnya, ini prakteknya bagaimana zaman dahulu? Itu satu orang, kalau sekarang banyak orang gimana? Ini jadi amburadul lagi nih. Itu banyak terus akan seperti itu ya, akan berkembang. Permasalahan-permasalahan itu akan berkembang. Dan belajar agama, belajar usul fikih itu tidak akan pernah berhenti. Tetap dibutuhkan maksudnya, tetap dibutuhkan setiap perkembangan zaman. Apalagi sudah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada kepentingan. Itu biasanya setiap tempat berbeda keputusan itu. Menurut saya itu kan sesuai dengan wilayah teritorial gitu. Wa bahatsu aidan fi man yatawassalu, dan mereka juga membahas fiman dalam tentang orangnya yatawassalu, yang bisa sampai ila istimdadil ahkam, sampai
untuk menarik hukum-hukum itu. Seperti apa orang yang pantas untuk ijtihad itu? Modelnya min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum. Wa huwa, yang dimaksud man yatawassalu ila istimdadil ahkam itu al mujtahidu, mujtahid. Fabayyanu, maka mereka menjelaskan al ijtihada, tentang ijtihad, wa syurutahu, dan syarat-syarat ijtihad, wa taqlida, dan taklid, wa hukmahu, dan hukumnya taklid. Jadi seorang mujtahid itu seperti apa, harus seperti apa, lalu bagaimana syarat-syaratnya, lalu orang ikut itu hukumnya bagaimana, yang tidak sampai kepada istimbat itu hukumnya bagaimana, apakah harus menggunakan pendapatnya sendiri atau ikut kepada mujtahid. Jadi nanti dibahas di usul fikih. Lah mujtahid di sini yang dibahas itu adalah mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu ya yang disepakati, yang beredar luas, yang populer ya 4 itu. Yang populer loh ya, yang populer 4 itu. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terkait dengan yang lain, Abu Laits Samarqandi, Sauri, sama Daud Ad-Dhahiri, Ja'fari misalnya, itu karena tidak populer saja. Ya, Ibnu Hazm misalnya. Daud Ad-Dhahiri itu mujtahid. Ya. Teman baca di Tabaqat Syafi'iyah itu, Daud Ad-Dhahiri itu adalah pengikutnya Imam Syafi'i di awal-awal. Tapi qaul qadim. Ya. Qaul qadim. Jadi ada yang kalau di dalam fikih yang kita kenal ya mungkin hanya 4 itu. Karena 4 itu apa? Karena 4 itu yang paling banyak pendukungnya, gitu. Yang mudawwanah istilahnya ya, yang bersambung. Jadi santrinya, sahabatnya itu meneruskan kaidah-kaidah usulnya, usulnya sampai sekarang. Nah, Indonesia itu rata-rata ya Syafi'iyah. Ya, makanya masjid tidak boleh dirubah gitu karena Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau ada masjid dirubah jadi kantor nanti jadi masjid, ini jadi masalah ini. Ditanyakan lagi ini harus loncat ke madhab mana ini nantinya ini ya. Nah, itu karena Syafi'iyah di awal-awal perilaku ibadah itu adalah Syafi'iyah. Ya, sampai sekarang Syafi'iyah itu ada. Dan masih dilakukan. Makanya agak ketat Islam perilaku ke ibadah di dalam di Indonesia. Mestinya kalau Syafi'iyah membeli rokok itu boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Kalau Syafi'iyah loh ya. Menurut versi Syafi'iyah membeli rokok boleh. Enggak boleh ya, harus dibuka begitu, harus ngecer begitu maksudnya ya. Harus ngecer. Ya, jadi taklid kemana lagi itu? Taklid ke lain. Jadi lalu pakai transaksi itu melalui internet misalnya. Gimana majlisul aqdinya ini? Itu berarti Syafi'iyah yang kontemporer begitu, yang memperbolehkan begitu ya. Oke. Jadi memang harus berkembang begitu ya. Jadi tetap pengikutnya Syafi'i, tetapi dengan metodologi Syafi'i dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itulah fikih. Jadi tidak harus mengekor zaman dahulu, mana saksinya, mana ininya, mana itunya. Ini jadi susah seperti ini ya. Jadi karena sudah diberi panduan gitu ya, oleh Rasulullah diberi panduan, dan itu harus dikembangkan ya. Harus dikembangkan. Wa min majmu'i dzalikal qawaid, hadhil qawaid, dari kumpulan kaidah-kaidah ini wal buhus, dan pembahasan al muta'alliqah yang berhubungan bil adillah syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i, min haitsu dilalatuha 'alal ahkam, dari sisi dalil-dalilnya hadil qawaid terhadap hukum, wabil ahkam, dan dengan hukum-hukum, min haitsu istifaduha min adillatiha, dari sisi mengambil faedahnya dari dalil-dalilnya, wa mimma yata'allaqu, dan dari sesuatu yang berhubungan bihadaini minal lawahi, berhubungan dengan dua ini, yaitu qawaid wal buhus ya. Qawaid wal ahkam. Minal lawahid, dari yang mengikutinya ada lawahid, awal mutammimati, dan yang menyempurnakan, maka semua itu disebut tukawinat usulal fikih, akan membangun yang namanya usul fikih.
Fa ilmu usulil fikih, maka ilmu usul fikih fil istilah asy-syar'i, dalam istilah syar'i, wal ilmu itu pengetahuan, bil qawaid dengan beberapa kaidah, wal buhus dan pembahasan-pembahasan, allati yatawassalu biha yang bisa sampai dengan qawaid dan buhus ila istifadatil ahkam, sampai ke pengambilan hukum asy-syar'iyyah yang syar'i, amaliyah al-amaliyati yang amaliyah, min adillatiha dari dalil-dalilnya hukum ahkam, at-tafsiliyah yang terperinci. Auhiyah atau yang dimaksud dengan usulul fikih itu majmu'atul qawaid, sekumpulan kaidah-kaidah, wal buhusi dan pembahasan-pembahasan, allati yatawassalu biha yang bisa sampai biha sebab qawaid dan buhus ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi usul fikih itu adalah kaidahnya, mengetahui tentang dengan kaidah dan pembahasan. Jadi kaidahnya itu bagaimana dulu, itu baru usul ya, kaidah tidak berhubungan dengan dengan furu' ya, kaidahnya. Jadi al-adah al-muhakkamah misalnya, itu usul, itu sudah al-adah al-muhakkamah. Dari al-adah muhakkamah itu nanti ada banyak versi hukum, al-adah al-muttaridah misalnya, al-adah yang tidak sesuai dengan syariat itu bagaimana. Yang penting al-adah muhakkamatun, harus dihukumi ya. Jadi bukan sebagai hukum ya. Nah, bukan bisa serta-merta langsung menjadi hukum. Tidak. Jadi hadah itu dihukumi lagi ke bawah itu, sesuai wafaqat syar'i atau tidak. Nah, itu ta'rif tentang ilmu usul fikih. Yang kedua, al-maudhu', objeknya. Maudhu'ul bahsi fi ilmil fikih wa fi'lul mukallaf. Objek pembahasan di dalam ilmu fikih itu adalah perbuatan mukallaf, min haitsu ma yathbutu lahu minal ahkam asy-syar'iyyah. Minal ahkam asy-syar'iyyah, dari sisi perkara yang yang ditetapkan kepada mukallaf minal ahkam asy-syar'iyyah. Jadi bayannya minal ahkam asy-syar'iyyah. Jadi min haitsu ma yathbutu lahu, yathbutu fa'ilnya lahu kepada mukallaf. Maka kalau objeknya adalah fi'lul mukallaf, karena semua produk hukum itu ya al-hukmu yata'allaku bil fi'li wa la yata'allaku bid-dat. Itu hukum. Hukum itu berhubungan dengan pekerjaan, tidak berhubungan dengan datnya. Apa hukumnya khomer? Tidak ada. Hukumnya minum khomer ada, gitu ya. Apa statusnya khomer? Nah, itu baru tepat. Karena al-hukmu yata'allaku bil fi'li wa la yata'allaku bid-dat. Gitu. Jadi makanya misalnya halal itu ya. Halal itu hukum gitu ya. Hukumnya apa? Halal. Hukumnya wajib misalnya. Itu mestinya adalah hukum. Hukum itu dengan perbuatan. Tapi kalau air itu jadi halal, halalnya di mana? Air itu ya najis, mutanajis, mustakmal, mutlak, itu status namanya. Tapi ya husnudon sajalah bahwa halal itu yang dimaksud di situ adalah fleksibel begitulah ya. Kalau air berarti airnya halal, tidak mencuri begitu orangnya dijual gitu ya. Semuanya halal sekarang ya. Stempel halal itu. Halal itu halal seperti apa? Kalau bertanya tentang air ya status, tidak ada air halal itu. Nah, air itu ya yang terbagi di dalam tohirun, mutohirun, ya, ghairu makruhin istimaluhu, itu air, namanya air mutlak. Tohirun, mutohirun, tohirun, ghairu mutohirin, makruhun istimaluhu. Ya, itu air. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan ini halal apa tidak, ini hukum-hukum itu yang berbuat hubungannya ya dengan pekerjaan, dihukumi apa pekerjaan itu. Tapi ya karena untuk mengcover begitu ya, untuk mengcover. Jadi saya kira maknanya tidak sesempit itu untuk yang ada di Indonesia maksudnya. Tapi menurut versi aslinya ya
al hukmu yata'allaku bil fi'li wa la yata'allaku bidzat. Fal faqih, seorang faqih, orang ahli fikih itu yabhasu membahas fi bai'il mukallaf, dalam penjualannya mukallaf. Jadi hukum menjual. Nah, wa ijaratihi, ijarahnya, sewa nyewanya, wa rahnihi dan gadainya, wa taukilihi dan perwakilannya, wa sholatihi dan sholatnya, wa saumihi dan puasanya, wa hajihi, wa qadlihi, wa qadhafihi. Qadhaf itu menuduh seseorang zina ya. Wa sariqatihi dan pencuriannya, wa ikrarihi pengakuan, wa waqfihi dan waqafnya. Fakih itu membahas di dalam perilaku-perilaku ini lima'rifatil hukmi asy-syar'i, untuk mengetahui hukum syariat fi kulli fi'lin, dalam setiap pekerjaan, min hadhil af'al, dari pekerjaan-pekerjaan ini. Itu objeknya. Di bagaimana orang menjual burung hantu misalnya. Bagaimana status orang menjual pakan burung yang dari ulat itu ya. Ulat apa itu? Ulat Thailand ya? Thailand. Mana? Yang ulat itu loh, yang ulat itu. Bagaimana hukum mengembangkan cacing misalnya. Nah, itu kan sekarang ada itu begitu. Zaman dulu kan tidak ada itu. Ini gimana cara menghukum? Langsung gebiah, ya haram semuanya begitu ya. Haram aja lah gitu, daripada ribet-ribet misalnya. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur itu, jadi tidak memberikan solusi. Ya, jadi harus datang dihukumi saddun lidhara'i boleh, tapi harus ada jalan untuk menuju situ, harus ada. Tidak semuanya saddun lidhara'i, ini buntu saja, jadi kacau seperti ini. Ya, jadi kacau, dibuntu. Saddun dikit-dikit saddun dhara'i. Ya, jadi ya ada beberapa kejadian yang harus saddun lidhara'i. Ya, karena yang dihadapi itu tidak semuanya orang yang orang yang berilmu. Iya, boleh dibuntu, tetapi harus ada jalan lah sedikit ya. Untuk proses menuju kesempurnaan kan harus seperti itu. Wa amma maudhu'ul bahsi, adapun objek pembahasan fi ilmi, itu tadi di fikih ya. Wa amma maudhu'ul bahsi, adapun objek pembahasan fi ilmi usulil fikih, di dalam ilmu usul fikih, fahuwa ad-dalilus syar'i, yaitu adalah dalil syar'i al-kulliyu, yang menyeluruh. Jadi objek usul fikih itu hukum-hukum umum, undang-undang umum ya. Min haitsu ma yasbutu bihi minal ahkam al-kulliyah, dari sisi sesuatu atau undang hukum yang tetap dengan dalil itu, bihi sebab dalil, bayannya minal ahkam al-kulliyah. Jadi dari hukum yang dalil yang syar'i, dalil syar'i kulli itu menghasilkan hukum kulliyah, hukum umum. Fal usuliyu, maka seorang pakar usul fikih, yabhasu membahas fil qiyas, di dalam qiyas, wa hujjiyatihi, dan kehujjahannya qiyas. Qiyas itu bagaimana yang harus dilakukan, ada makis aleh, ada ilat gitu. Yang harus kadarnya yang harus dikiaskan itu seperti apa, ilatnya apa, ini namanya kias muqorin kias mufarik begitu. Karena kiasnya nggak tepat, penyamaan analoginya nggak tepat misalnya. Itu di usul membahas itu. Wal ami wa ma yuqayyiduhu, dan membahas di dalam keumuman, wa ma dan sesuatu, yuqayyiduhu yang membatasinya. Ini umum, tapi yang membatasi apa? Misalnya banyak di dalam Al-Quran itu hadis nas-nas umum. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau misalnya ada orang perempuan, misalnya di sini perempuan saja, perempuan itu mau berkarir, dalilnya apa? Man amila sholihan min dzakarin wa unsa. Ini betul tidak seperti ini gitu. Ini kan dalil umum itu. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa.
Apakah karir itu masuk ke situ? Maka kalau hanya melihat ini saja secara terjemah kan tidak ada masalah, beres sudah. Ya, perempuan jadi presiden, perempuan jadi apa saja ini. Yang penting amal soleh ini, ya, amal soleh, amal soleh. Tapi kan hadisnya ada lagi, barang siapa yang dijadikan hujahnya di dalam madhab Hanafi itu, orang perempuan tidak boleh keluar lebih dari 3 hari ya. Ya, kalau lebih dari itu harus ada mahram. Nah, ini gimana yang statusnya yang mondo-mondo itu ya, atau yang Basul Masail ke Jawa Barat kemarin tuh ya, ini apakah itu harus dibenturkan seperti itu ya? Yang umum itu harus ada kaidah-kaidah yang lain, hadis yang lain harus diambil begitu ya, sehingga nanti hukum yang diambil dari nas-nas itu menjadi kuat ya, tidak hanya satu saja dipakai kemana-mana begitu. Wal amri dan amar wa ma yadullu alaihi, dan yang menunjukkan kepada amar. Wa hakada. Itu yang dibahas oleh usul ya, usuliyun. Jadi tentang am wa ma yuqayyiduhu, amru wa ma yadullu alaihi. Apa saja yang menunjukkan kepada perintah itu. Dalam bahasa Arab apa saja? Itu. Dalam bahasa Arab apa saja? Wa idahan li hada adrabul mithal al ati. Untuk menjelaskan ini saya memberikan contoh ini, kata musannifnya, Al-Qur'an huwa dalilus syar'iyyul awwal 'alal ahkam. Quran itu sebagai dalil syar'i pertama terhadap hukum, tidak bisa dirubah. Wa nususuhu at-tasyri'iyatu, dan nas-nasnya Quran yang bersifat undang-undang itu lam tarid ala halin wahidatin, tidak turun satu kali, bal minha, tidak satu kondisi ya, tidak satu kondisi bal minha, tetapi sebagian dari nas tasyri'iyah Quran ma warada bisighatil amri, ada nas yang ada dengan sigot amar, kulu wasrabu tadi itu. Wa minha ma warada bisighatin nahi, ada yang tertulis begitu ya, terurut begitu dengan sigot nahi. Wa minha ma warada bisighatil umum, ada yang sigotnya umum, au bisighatil itlaq atau mutlak, tidak menyebutkan. Fasighatul amri wasighatun nahi wasighatul umum wasighatul itlaq anwaun kulliyatun, itu macam-macam. Yang naun yang kulli itu adalah sighatul amri, sighatun nahyi, sighatul sighatul mutlaq. Anwaun kulliyatun min anwa'id dalil asy-syar'i al-am, itu adalah dalil syar'i am itu ya, dari sighatul amri, sighatun nahyi, sighatul umum, dari sighatul itlaq. Ini oh berarti ini amar, berarti ini nahi, ini berarti mutlak, ini berarti umum. Itu hukum apa namanya? Hukum di Al-Qur'an kalau dilihat yang pertama kali seperti itu. Ini hukum umum. Ini namanya sighat amar, ini namanya sighat nahi, ini namanya sighat itlaq. Kemudian wa huwa Al-Qur'an. Fal usuli yabhatsu fi kulli nau'in min hadhil anwa. Usuliyun itu membahas dari setiap macam, dari macam-macam ini, macam-macamnya anwa kulliyah ini, yaitu sighatul amri, sighatul nahyi, sighatul sighatul itlaq, liyatawassulu, supaya bisa sampai ila nau'il hukmil kulli, supaya bisa sampai kepada macamnya hukum yang menyeluruh. Gimana hukumnya amr itu? Hukumnya sighatul amri itu gimana? Hukumnya sighatun nahyi gimana? Hukumnya sighatul umum bagaimana? Alladzi yadullu alaihi, yang menunjukkan kepada usuli, musta'inan dengan apa namanya? Dengan pertolongan fi bahsihi, di dalam pembahasannya usuli, bistiqra'il asalibi, bistiqra'il asalibi, dengan meneliti uslub-uslub al-arabiyah, uslub-uslub Arab, wal istimalati syar'iyah, dan penggunaan syar'i. Jadi
Sigot amar itu menunjukkan hukum apa, sigot nahi menunjukkan hukum apa, sigot umum menunjukkan hukum apa. Seperti tadi itu ya, kalau kita lihat hukum umumnya inna akramakum indallahi atqakum misalnya, ya itu semuanya, ndak ada nasab di situ ya, ndak ada perempuan, ndak ada laki-laki, ndak ada presiden, ndak ada rakyat di situ. Fa idza wasalah bibahsihi, apabila sudah sampai usuli, sudah sampai bibahsihi, sudah menemukan gitu, bibahsihi di dalam dengan pembahasannya, ila anna sigotal amri, menemukan sigot amr itu tadullu menunjukkan alal ijab, kepada wajib, wasigotun nahyi tadullu ala tahrim, atau wasigotan nahyi tadullu ala tahrim, wasigotal umum tadullu ala sumuli jami'i afrodil am qot'an, dan sigot umum itu menunjukkan kepada menyeluruhnya semua fardu-fardu ya. Wasigotul itlaq tadullu ala thubutil hukmi mutlaqon, ketetapan hukum secara mutlak. Maka kalau sudah sampai kepada itu, kalau sudah menemukan al-amru tadullu alal ijab, an-nahyu tadullu ala tahrim, al-umum tadullu ala sumul ya, lalu al-itlaq tadullu ala thubut, maka wado'ah, maka usuli tadi meletakkan al-qawaidah al-atiyah, kaidah-kaidah berikut ini. Oh ternyata amar ini menunjukkan wajib, ternyata nahi ini menunjukkan haram. Wado'ah, maka usuli tadi, seorang usul itu meletakkan kaidah al-amru lil ijab, amar itu menunjukkan kepada wajib, an-nahyu lit tahrim, al-am yantazimu jami'a afrodihi qot'an. Jadi al-am, hukum am itu mengatur semua individu ya, secara pasti, menyeluruh. Al-mutlaq yadullu alal fardis syai'. Ya, kalau yang mutlak itu menunjukkan kepada satu yang umum, biqairi qayyidin, dengan tanpa qayyid. Nah, ini kaidahnya seperti ini. Jadi diteliti dulu bahwa bagaimana kok bisa muncul amr kepada wujub, nahi kepada tahrim. Ini urusan usuli. Ini nanti menciptakan kaidah kulliyah, hukumnya juga kulli gitu ya. Ini belum fikih ini maksudnya. Tidak ada fikihnya sama sekali. Wa hadhil qaidah al-qawaid al-kulliyah, dan kaidah-kaidah kulli ini, wa ghairuha, dan selainnya, mimma yatawassalu al-usuli bi bahthihi ila wad'iha, dari kaidah yang mana bisa sampai al-usuli, seorang pakar usul, bi bahsihi, dengan pembahasannya, ila wad'iha, sampai meletakkan, sudah ditetapkan oleh usuli, meletakkan kaidah kulliyah ini, ya'khuduhal faqih, diambil oleh ahli fikih, qawaida musallamatan, sebagai kaidah yang diterima, ditetapkan begitu ya. Wa yutabbiquha, dan menerapkannya, ala juz'iyatid dalil, kepada parsial-parsialnya dalil al-kulli, dalil parsial dalil kulli, supaya apa? Liyatawassalu biha ilal hukmi syar'il amali at-tafsili, supaya sampai dengan dalil qawaid kulliyah tadi ilal hukmi syar'i al-amali at-tafsili. Maka fayutabbiku, maka seorang fakih tadi menerapkan kaidah al-amru lil ijab itu terhadap firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini jadi sudah diketemukan bahwa menurut seorang pakar usul bahwa amar itu menunjukkan wajib. Maka oleh ulama fikih, karena amar itu menunjukkan wajib, ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, maka ini wajib, menjadi hukum wajib. Jadi kalau sudah berakad, maka hukum menepatinya itu wajib. Lalu dibikin tentang teknis-teknisnya, bagaimana cara menepati akad itu, bagaimana dibikin teknis. Sudah. Aufu itu bahasa
di dalam Al-Qur'an yang dengan sigot amar. Ya, okay. Wa yahkumu dan fakih itu menghukumi alal ifa, menetapi bil ukut dengan akad bi annahu wajibun. Sungguhnya ifa bil ukut itu adalah wajib. Saya jual 100, ya saya beli ini 100. Saya jual satu air mineral ini 100, ya saya beli 100. Ya harus dikasih, ya harus dikasih. Itu juz'iyatud dalil kulli namanya, bagian daripada dalil yang kulli. Dalil kullinya apa? Al-amru, apa namanya? Sigotul amri tadullu alal ijab. Sigotun nahyi tadullu ala tahrim. Lalu wa yutabbiqu dan menerapkan, fakih tadi menerapkan kaidah an-nahyu lit tahrim ala qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh merendahkan satu kaum, tidak boleh merendahkan kaum yang lain. Wa yutabbiqu wa yahkumu dan menghukumi bi anna sukhriyata qaumin min qaumin muharramatun. Merendahkan satu kaum dari kaum yang lain muharramatun. Wah, itu yang tahrim sama kulli, yang amar sama nahi. Wa yutabbiqu qaidatah al-amu yantadimu jami' afradihi qat'an ala qaulihi. Jadi menerapkan kaidah al-am yantadim jami' afradihi. Itu hurrimat alaikum ummahatukum. Ummahatukum, kata ummahatun itu, kata ummun itu. Bentuknya jamak. Wa yahkumu bi anna kulla ummin muharramah. Setiap ibu yang muharramah. Ya, tidak dipilih-pilih ibunya itu. Ya, setiap ibu muharramah. Wa yutabbiqu dalam ayat ini ya. Jadi ibunya siapa? Ya ibunya siapa saja. Yang penting ibu gitu ya. Bukan ibunya tetangga tapi kan enggak ada hubungannya itu ya. Itu ibu anak kepada ibunya di mana saja dan siapa saja. Muharramatun. Wa yutabbiqu qaidah al-mutlaq yadullu ala ayyi fardin. Mutlak itu menunjukkan kepada setiap orang, kepada orang kepada satu orang ya, kepada satu orang. Ala qauli ta'ala fi kafarati tihar. Fatahriru raqabah. Di sini tidak ada kata harus Islam, harus seiman, harus kafir, tidak ada. Yang penting fatahriru raqabah. Fatah raqabah. Wa yaqumu bi annahu yujziu. Dan menghukumi seorang ahli fikih tadi, seorang ahli fikih menghukumi sungguhnya cukup fit takfir di dalam kafarat tadi. Tahriru ayyi raqabatin, membebaskan budak muslimatin yang Islam atau tidak Islam, karena bahasanya fatahriru raqabah gitu ya. Fatahriru raqabah, tidak ada fatahriru raqabatin muslimatin begitu maksudnya. Nah itu namanya al-mutlaq yadullu ala ayyi fardin, kepada siapa saja. Ini kan di sini mutlak gitu ya, tidak dibatasi. Wa min hadza yatabayyanu al-farqu bainad dalilil kulli wad dalilil juz'i. Dari ini, keterangan ini maka jadi jelas perbedaan antara dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kulli wa bainal hukmil kulli wa bainal hukmil juz'i. Jadi antara mana yang hukum menyeluruh dan mana yang hukum parsialnya. Fad dalilul kulli, dalil yang kulli tadi huwa nau'ul am minal adillah, yaitu satu macam yang umum dari beberapa dalil allati tatadarraju, yang masuk secara perlahan gitu ya. Tadarruj itu masuk secara perlahan. Fihi di dalam nau'il am iddatu juz'iyatin. Ya, beberapa juz'iyat, beberapa bagian-bagian atau juz-juz. Mithlul amri wan nahyi wal amal mutlaq wal ijma' as-sharih wal ijma' as-sukuti. Ya, wal qiyasil mansus ala illatihi, qiyas yang dinas terhadap ilatnya, atau qiyas al-mustambato illatuhu, atau qiyas tapi ilatnya diistimbat gitu ya. Fal amru, maka yang dimaksud amar itu kulliyun, amar itu kulli, menyeluruh. Yandariju tahtahu jami'us siyag, masuk di bawahnya, di turunannya jami'us siyagi, semuanya sigot. Yang penting sigotnya amar. Allati waradat bi sigotil amri, yang yang beredar dengan sigot amr. Yang penting sigotnya amr. Berarti amr itu kulliyun. Jadi perkara sigotnya memakai apa? Sigot uf'ul atau liyaf'al, laula an asyqa ala ummati la amartuhum misalnya. Yang penting sigotnya amr misalnya. Sigotnya amr.
Wan nahyu kulluhu yandari wan nahyu kulliyun ya. Kok kulluhu di sini? Yandariju tahtahu jami'us siyagi. Masuk di bawahnya semua sigot allati waradat bi sigotin nahi. Yang memakai sigot nahi ya itu nahi itu namanya. Fal amru dalilun kulliyun wal nasul ladzi warada ala sigotil amri dalilun juz'iyun. Yang amar tadi dalil kulli, nas yang menggunakan sigot amar namanya dalil juz'i. Amar itu dalil kulli, lalu teks yang menggunakan sigot amar itu namanya dalil juz'i. Wan nahyu dalilun kulliyun wan nasul ladzi warada ala sigotin nahi dalilun juz'iyun. Jadi dalil juz'inya mana, dalil kulliyanya mana, dalil kullinya mana itu diterangkan. Nasnya itu yang dalil juz'i. Wa amma al-hukmul kulli, hukum kulli itu fahuwa an-nau'ul am. Jadi bagian yang umum minal ahkam dari beberapa hukum allati tandariju fihi iddatu juz'iyatin, yang masuk di dalamnya beberapa juz, seperti ijab, tahrim, sihah, butlan. Fal ijab, wajib itu hukmun kulliyun. Ya, hukum kulli. Yandariju fihi ijabul wafa. Jadi kalau sudah wajib itu hukum umum. Tapi apa yang wajib itu baru juz'i, gitu ya. Itu baru juz'i. Yang dari masuk fihi di dalam hukum kulli atau ijabul wafa, wajib menepati. Berarti kalau wajib menepati berarti itu hukum juz'i. Bil uqud wa ijabus syuhudi fi zawaj, wajibnya mendatangkan saksi di dalam pernikahan. Kalau yang lebih tepat itu zawat ini pernikahan apa perkawinan sih? Kalau menurut kalian apa? Perkawinan ya? Kan pernikahan. Bedanya apa kawin sama nikah itu? Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, ini kan serapan ya, nikah ini serapan. Kalau bahasa Quran apa? Kalau di Quran itu menikahkan orang itu apa bahasanya? Tazwid ya. Gimana hadisnya itu? Nas Quran itu yang siapa? Anak angkatnya Rasulullah itu Zaid bin Haritha ya, sama Zainab. Zawajnakaha ya, bukan angkah tukaha. Kalau sekarang kan angkah tukah, wa zawajtuka itu ya. Ini bedanya apa bedanya? Kalau mengawinkan antara dua hewan namanya apa? Bahasa Arabnya apa? Tangkih as-sinai misalnya, atau at-tazwid as-sinai. Misalnya kawin buatan misalnya ya, atau mengawinkan apa namanya kurma itu loh, kurma itu kan dikawinkan ya. Di ada laki-laki ada perempuan, sama dengan pohon salak itu. Ini bahasa Arabnya at-tangkih atau at-tazwid? At-tangkih ya, at-tangkih, bukan at-tazwij. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nikah itu khusus orang ya. Kalau kawin bisa hewan ya. So, menikahkan hewan kan tidak ada itu. Kalau mengawinkan hewan ada ya. Menikahkan hewan. Wa ijabu syuhudi fi zawaj, dan mewajibkan saksi-saksi di dalam pernikahan. Wa ijabu ayyi wajibin, dan mewajibkan apa saja yang wajib. Nah itu hukum kullinya, hukum juz'inya. Wa tahrim itu hukum kulli. Yandariju masuk fihi di dalam hukum kulli itu tahrimuz zina. Itu harus ada itu. Yang haram itu apa? Zina. Mengharamkan zina itu berarti hukum juz'i. Wal ma'rifah, apa ma'rifah artinya? Tahrimul ma'rifah begitu. Apa artinya? Ada redaksi yang lain. Apa? Wa tahrimul ma'rifah begitu. Apa ma'rifah? Wa tahrimu ayyi muharramin, dan mengharamkan keharaman apa saja yang haram, yang diharamkan. Jadi harus ada
apa namanya, ada mudhof ilaihnya ya. Wa hakadha, begitu juga sihah butlan ya. Yang sah itu apa? Sah sholatnya. Yang batal apa? Batal akadnya gitu. Fal ijabu, maka wajib itu mewajibkan hukum kulli, wa ijabu fi'lin muayyanin hukmun juz'i. Mewajibkan pekerjaan tertentu itu namanya hukum juz'i. Wal usuliyu, dan usuli apa seorang usul fikih, la yabhatsu fil adillah al juz'iyah, tidak membahas di dalam dalil-dalil juz'i, wala fi ma tadullu alaihi, dan tidak di dalam sesuatu yang menunjukkan alaihi kepada ma. Nya bayannya ma minal ahkam al juz'iyah, tidak membahas tentang dalil juz'i, juga tidak membahas tentang ahkam juz'i, hukum juz'i. Wa inna ma yabhatsu, tetapi apa namanya, hanya membahas fid dalilil kulli wa ma yadullu alaihi, dan apa namanya, membahas dalil kulli dan hukum kulli ya, wa ma yadullu alaihi itu hukum kulli. Liyadha'a qawaida kulliyatan, supaya apa, bisa meletakkan, membangun begitu, menata kaidah-kaidah yang umum, lidalalatil adillah, karena ada apa penunjukannya dalil-dalil. Oh, ini menunjukkan ini menunjukkan ini. Kayutabiqu hal faqih, supaya diterapkan oleh seorang ahli fikih ala juz'iyatil adillati, terhadap bagian-bagian dalil atau juz-juz dalil, listithmaril hukmi, untuk membuahkan hukum at-tafsili, yang secara terperinci, minha, dari juz'iyatil adillah. Ada dalil juz'i menghasilkan hukum juz'i. Wal faqih la yabhatsu, faqih tidak membahas fil adillah kulliyah, bukan urusan seorang ahli fikih membahas dalil-dalil kulli, wala fi ma tadullu alaihi min ahkamin kulliyatin, wa inna ma yabhatsu, hanya seorang faqih itu hanya membahas fid dalil juz'i, dalil juz'i, wa ma yadullu alaihi min hukmin juz'i. Jadi yang wilayahnya itu berbeda. Kalau dalil kulli, hukum kulli, itu adalah usul. Kalau dalil juz'i, hukum juz'i, itu adalah faqih. Itu maudhu'nya ya. Saya kira ini sudah beberapa ulangan-ulangan begitu ya. Hanya saja di dalam kali ini kita membahas perspektifnya Abdul Wahab Khalaf ya. Ini baru permulaan. Nanti yang selanjutnya al-ghayah, al-maqsudah, kalian bisa nanti insya Allah yang minggu depan itu langsung kepada qismul awal ya. Kalian baca sendiri selanjutnya. Saya baca sampai jam berapa? Jam 3. Oke, sampai jam 3. Al-ghayah al-maqsudah bihima, tujuan yang diinginkan bihima dengan usul fikih dan fikih. Apa tujuannya? Belajar fikih itu apa? Belajar usul fikih itu tujuannya apa? Kenapa tidak langsung kepada sumber utamanya? Al-ghayah al-maqsudah, tujuan yang diinginkan min ilmil fikhi, dari ilmu fikih, hiya tadbiqul ahkam asy-syar'iyyah, menerapkan hukum syariat ala af'alin nas, terhadap pekerjaan-pekerjaan manusia, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataannya. Jadi pekerjaannya itu hukumnya apa, perkataannya itu hukumnya apa, itu tujuannya. Jadi ini hukumnya orang buka aurat itu hukumnya dosa misalnya, haram. Salat itu hukumnya wajib. Itu af'alin nas, atau af'alil yang ada sekarang, yang ada di sekelilingnya, karena mungkin zaman dahulu udah ada. Jadi misalnya jual beli itu tidak ada yang memakai sigot hari ini ya. Saya beli, ya saya jual, kan nggak ada itu. Kecuali mungkin beberapa lah, dan itu kayaknya asing ya, tidak ada orang seperti itu. Bagaimana konteks fikih menyikapi jual beli, apalagi di Indomaret ya, apalagi di swalayan besar itu ya, diambil diletakkan di kasir, apalagi yang di sini di gedung B.
yang hanya ada tulisan itu 3.000, 2.000 gitu. Itu siapa yang punya? Tidak ada orangnya, itu hanya ada tulisan 2.000. Apakah dalam fikih itu apa namanya dianggap sah atau tidak sah? Secara usuli gimana logikanya orang seperti itu? Apakah ini apa maksudnya? Gitu ya. Walaupun nanti ada keterangan mu'atoh dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ranah fikih. Ya, jadi boleh enggak seperti itu? Ya boleh. Ya, saya enggak boleh menaruh tahu bakso kok kan enggak boleh, gitu ya. Naruh bakso, tahu baksonya ditulisi 3.000 strip 1 misalnya, atau 10.000 strip 3 misalnya. Ya yang mau itu ya lihat tulisan itu. Bagaimana kalau seorang yang enggak bisa baca mengambil 3 bayar 2.000 misalnya, kan enggak bisa baca. Spekulasi ya. Oke. Nah, itu ya maksudnya dari fikih itu adalah menghukumi, menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Perbuatan dan perkataan. Jadi dua ini, perbuatannya dihukumi, perkataannya juga dihukumi. Kalau hatinya tidak dihukumi, ya. Kalau hatinya tidak dihukumi. Ya. Fal fikhu, fikih hiwa marja'ul qadi, yaitu referensinya hakim fi qadaihi di dalam keputusannya. Seorang qadi itu harus referensinya ya fikih, ya. Wal mufti, dan mufti fi fatwahu, di dalam fatwanya. Fatwanya mufti ya fikih, ya. Wa marji'u kulli mukallafin, dan referensinya setiap mukallaf li ma'rifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum syariat. Oke. Fi ma yasduru anhu, di dalam sesuatu yang keluar dari mukallaf. Bayannya min aqwalin, dari beberapa perkataan, wa af'alin, dan perbuatan. Jadi untuk mengetahui ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana, untuk mengetahui sendiri itu fikih itu. Karena fikih itu teknis banget, teknis itu sudah. Nah, makanya sampai ada teknis yang mungkin sampai sekarang apakah ada yang mengalami di dunia atau tidak saya tidak paham, tapi ada yang teknis banget dan itu nadirun begitu ya, jarang. Oke, di dalam Nihayatuz Zain itu kamu pernah baca mungkin analoginya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bab apa namanya mubasyaratul khitanain gitu ya. Jadi memberikan contoh begini, memberikan contoh ada gitu ya. Ada yang betina gitu, gimana nyebutnya ini. Itu satu ini besar seginilah, segini. Ya, segini. Ada orang laki-laki masuk ke situ. Ini wudunya batal apa enggak? Ini kan tidak mubasyarah ini gitu ya. Tidak mubasyarah kepada dindingnya itu, dinding kanan kiri itu. Ya, itu analogi yang mungkin sampai sekarang tidak ada orang seperti itu. Ya mungkin ada lah, tapi di mana saya tidak paham. Ini kan nadirun begitu ya. Tapi ada itu, teknis banget kan itu ya. Sampai kadang-kadang fikih itu ya menurut siapa? Menurut salah satu tokoh ya tidak bermutu gitu, mengandai-andai terlalu jauh ya. Tapi ya harus, contohnya harus seteknis itu gitu ya. Jadi harus menggunakan analog contoh-contoh yang apakah terjadi atau tidak ya tidak ada urusan, kayaknya begitu ya. Jadi di dalam fikih itu adalah hukum yang teknis ya, teknis. Bagaimana cara ini kurban misalnya. Kurban itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau saya berangkat ke pasar beli kambing, buat apa Pak? Buat kurban. Itu jadi sunnah apa enggak itu? Itu jadi masalah lagi itu ya. Karena dari praktek proses penyediaan kurbannya dia sudah berjanji ini kurban nadar apa kurban sunnah ini gitu ya. Nantinya kan seperti itu, teknis ke bawah ya. Kalau dalam Syafi'iyah jadi sunnah, jadi nadar itu kan. Buat apa beli kambing? Buat kurban. Ta'ayyanat sudah. Kalau ta'ayyanat tidak boleh dimakan. Nah, tapi khilafiyah seperti ini masih ada ruang untuk orang yang tidak paham. Artinya orang awam pada umumnya. Orang awam kalau ditanya buat apa beli sapi? Ya buat kurban, ya kan? Gak mungkin saya buat kurban sunnah, tidak ada itu. Tidak ada.
Ya, jadi kalau ditanya beli sapi apa? Beli sapi buat apa? Ya beli sapi buat kurban Idul Adha. Memang kata ayanat itu sebenarnya kalau dalam perspektif Syafi'iyah. Maka di dalam kaidah fikih itu ada yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Ada itu di dalam di pengembangan dari kaidah itu untuk orang-orang awam itu ya tidak ada masalah, itu jadi sunnah semuanya itu ya. Kadang seperti itu. Kalau tidak dikatakan ini kurban sunnah ya ini jadi nadar. Kalau nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya yang makan ini loh, begitu. Sampai ke situ. Yang makan ini mudhohi ini boleh makan apa tidak, ini jadi masalah. Kalau mudhohi tidak makan maka tidak ada masalah. Lalu penyebarannya itu kalau nadar khusus fakir miskin. Kalau sunnah boleh gitu ya, boleh. Kalau kepada fakir itu litamlik, kalau kepada orang yang kaya lito'am. Jadi orang kaya menerima daging kurban tidak boleh dijual, harus dimakan ya, makanya nggak boleh terlalu banyak itu. Orang kaya ambil 2 ton misalnya dijual, itu bukan litamlik itu kalau untuk orang kaya, bukan untuk dimilikan. Kalau untuk orang miskin dan fakir itu litamlik, mau dimakan boleh, mau dijual boleh, gitu ya. Ini nanti kronologinya sampai ke akhir seperti itu. Makanya di fikih itu teknis-teknis seperti itu, alur-alurnya juga dibahas ya. Kadang terjadi percampuran ya. Ini bahasa Jawa itu orang hutang uang itu kadang-kadang saya pinjam uangnya begitu ya. Ini gimana kok uang dipinjam, ini kan tidak masuk buat apa? Buat mainan, buat lihat-lihatan lah misalnya. Kalau saya lagi kangen kepada uang 100.000 tinggal lihat apa seperti itu. Ini bahasanya pinjam ya, tapi prakteknya hutang gitu. Pinjam ballpointnya tadi pakai itu, tintanya habis itu, berkurang itu. Saya pinjam ballpoint, ini bahasanya pinjam tapi minta, prakteknya minta. Oke. Dalam fikih apakah ada yang seperti itu? Bagaimana perilaku orang-orang Indonesia yang kayak gini nih? Atau orang Jawa ya, orang Jawa yang kayak gini nih. Sama Madura saya bahasanya seperti itu ya. Jadi kadang di beberapa kesempatan itu tidak mengatakan hutang, pinjam. Saya pinjam dulu ini ya. Jadi pinjam memang dibawa, tapi dihabiskan itu ya, nggak dikembalikan lagi nanti sore. Nanti kalau sudah punya uang lagi dia pinjam. Ya. Oke, jadi antara sigot yang diungkapkan dengan prakteknya tidak sama. Siagul ukut kan seperti itu. Ya, sepertilah taruhlah misalnya orang biasa ke walimah itu loh, walimah yang ada organisasinya ya, atau dalam bahasa kampung bisa sokuken ya, dalam sokuken, teropan dan sebagainya. Itu hukum uang yang diterima oleh yang mempunyai hajat itu sedekah atau hutang itu. Kalau dilihat dari praktek yang ada itu lebih memper kepada pinjam, hutang itu ya, lebih memper itu. Karena kalau tidak datang ada koordinator yang ke rumah gitu ya, artinya dihitung betul begitu. Ini saya itu bulan kemarin dia punya hajat saya kasih 1 juta, sekarang saya punya hajat dia kok kasih 500, hutangnya tinggal 500 ini. Kalau memang seperti itu ini memper mendekati hutang, kordon lah. Tapi kordonnya kordon apa, sigotnya ndak ada, yes, kordon hukmi begitu mungkin ya. Kordon hukmi ya, hukumnya aja hutang. Ini harus dikembalikan itu. Ya, harus dikembalikan, berbeda dengan yang tidak seperti itu. Bisa saja itu kordon hukmi atau memang sodakoh beneran. Kalau sodakoh beneran yang tidak ada nama itu sodakoh, itu sudah sodakoh. Itu mungkin mau sodakoh sirri ya, karena sodakoh itu sirri tutfi'u godobar robbi mungkin itu. Jadi sodakoh yang diam-diam itu akan memadamkan murka Tuhan. Jadi ada kan beberapa orang yang
ketika datang ke walimah tidak ada nama, tapi isinya 100.000. Wah, itu sedekah beneran itu. Entah apa dia lupa menulis nama atau salah memberi amplop, wah. Ya, oke. Wahadihi, inilah hiyal ghayah al maksudah, inilah ada tujuan yang diingat mikulil qawanin, dari setiap kaidah-kaidah fi ayyati ummatin, di setiap umat mana saja, di setiap umat. Fa innaha, sungguhnya qawanin, la yuqsadu, tidak diinginkan, tidak dimaksudkan, minha dari qawanin, illa tadbiqu mawaddiha, kecuali menerapkan unsur-unsurnya, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya, ala af'alin nas, terhadap pekerjaan-pekerjaan manusia, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataannya, wa ta'rifi kulli mukallafin, dan pengetahuan setiap memberitahukan kepada setiap mukallaf, bima, dengan sesuatu, yajibu, yang wajib alaihi kepada mukallaf, wa ma, dan barang, yahrumu alaihi, yang haram kepada mukallaf. Jadi al-ghayah al-maqsudah di dalam ilmu fikih itu adalah tidak ada lain kecuali menerapkan, supaya diterapkan. Jadi orang kalau sudah faham tentang hukum-hukum fikih, maka dia beramal itu sesuai dengan hukum fikihnya, begitu. Oh, ini kata fikih kitab ini tidak boleh, kata ini tidak boleh, gitu ya. Jadi memberitahukan ke manusia yang wajib yang mana, yang haram yang mana. Wa ammal ghayah al maqsudah min ilmi usulil fikih. Tadi itu tentang ghayah maqsudah fikih. Sekarang usul fikih. Min ilmi usul fikih tatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi alal adillah tafsiliyah litawassul ila al ahkam asy-syar'iyyah allati tadullu 'alaiha. Yaitu menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil tafsili, dalil-dalil terperinci, litawassul, supaya sampai ilal ahkam asy-syar'iyyah, kepada hukum-hukum syariat, allati tadullu 'alaiha, yang menunjukkan atau yang menunjukkan kepada dalil, kepada ahkam syariah. Maka kalau tujuan daripada usul fikih yaitu menerapkan kaidah ini, bagaimana caranya? Sudah benar enggak penerapan kaidah usul fikihnya itu sehingga menimbulkan hukum yang benar. Jadi jangan-jangan kiasnya salah, begitu ya. Jangan-jangan dalilnya ini salah, dalil hukumnya, dalil kulinya salah, sehingga menimbulkan hukum kuli yang salah. Fabi qawaidihi, maka sebab kaidah, dengan kaidah-kaidahnya, wa buhuthihi, dan pembahasannya, tufhamu, bisa difaham, an-nususun nas. Nas-nas tek-tek itu an-nusus asy-syar'iyyah, tek-tek syariah itu bisa dipaham. Dengan pembahasan ilmu usul fikih, dengan kaidah-kaidah usul fikih, maka nas syar'iyyah dalam Quran, hadis, ijma itu bisa dipahami. Oh, ini haram karena al-amru tadullu alal an-nahyu tadullu ala tahrim misalnya. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui, ma tadullu alaihi minal ahkam, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkannya, yaitu hukum, terhadap hukum yang ditunjukkan oleh nas. Wa yu'rafu ma yazalu bihi, dan bisa diketahui sesuatu yang hilang, bihi sebab ma, khafaul khafi, ya, samarnya samar, jadi dakik begitu ya, samar sudah, minha dari nusus asy-syar'iyyah. Jadi ternyata ini mengandung mengandung bahasa arti makna yang khafi misalnya, dengan membahas usul fikih. Wa ma yurajjahu, dan sesuatu yang diunggulkan, minha dari nas syar'iyyah, inda ta'arudi ba'diha, ketika berlawanannya sebagian nas bi ba'din, dengan sebagian lagi. Ini kok di ayat ini hukumnya haram, di ayat ini kok tidak haram, gitu. Ini mana ketika ta'arud yang harus ditarjih, ini yang mana? Bi ba'din wa bi qawaidihi, dan dengan kaidah-kaidahnya, wa buhuthihi, dan pembahasannya, yustambatu, bisa digali al hukmu, hukum, bil qiyas, dengan qiyas. Jadi dengan kaidah fikih itu, hukum itu bisa diistinbat dengan qiyas, ya, jadi qiyas, seperti hadis Mu'adz bin Jabal itu ya.
Kalau ada di Quran maka Quran, kalau Quran tidak ada ya Rasul maka hadis, kalau hadis tidak ada maka akal gitu. Itu hadis tentang qiyas ya. Jadi ya disamakan dengan dengan apa yang ada di Al-Quran disamakan dengan apa yang ada di Al-Hadis. Awil istihsan, awil istishab. Ihtisan dan istishab. Seperti misalnya syariatnya orang dulu begitu ya, istihsan. Syar'u man qablana, apakah syar'un lana ataukah tidak menjadi syariat begitu. Oh syar'un lana ma lam yurid at-tahrim misalnya. Selama tidak ada dalil keharaman misalnya. Kan banyak itu ya. Ada beberapa yang sudah telah diresmikan. Seperti haji. Haji itu perilakunya siapa? Ibrahim ya. Ibrahim. Penyembelihan kurban juga Ibrahim. Ya, lalu yang sunat juga Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunat itu yang pertama kali ya Nabi Ibrahim. Itu diresmikan kalau yang seperti itu. Ada kan banyak yang nggak diresmikan gitu. Seperti rambut ini loh, rambut di belah tengah. Itu hukumnya gimana itu? Rambut ini bisa seperti ini. Ini apakah yang benar itu seperti ini atau seperti ini? Yang mana yang benar? Atau begini? Nggak ada ini. Yang mana yang benar itu? Kalau yang pertama tadi kepada siapa nisbatnya? Yang begini kepada siapa? Pada siapa? Yang sekarang lagi ramai itu. Ya itu. Kalau yang begini siapa? Yang begini siapa? Itu dalam hadis tasyabuh itu, kamu harus baca hadis tasyabuh. Ini yang tidak ada, yang dikeluarkan, yang gempar itu kan hadis tasyabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu di mana-mana itu ada. Ya, sampai di desa itu ada man tasabbaha biqaumin. Sampai tidak hanya di kota itu, di desa itu man tasabbaha biqaumin. Sedangkan hadis yang lain begitu ya, yang hadis yang lain ada hadis yang muwafaqatun nabi di dalam masalah tadi ya, bukan dalam masalah yang lain, di masalah yang tadi kepada yang Yahudi atau Nasrani. Yang tadi itu yang begini itu Yahudi, yang begini itu Yahudi, yang tengah ini adalah Nasrani. Tapi harus dilihat itu di dalam hadisnya itu mana yang diperbolehkan itu. Tapi bahasanya muwafaqah. Ya, muwafaqah. Ya, jadi harus itu tidak hanya mantasabah jadi mantasabah. Ini yang lain kan banyak itu. Ya. Banyak kalau yang mantasabah kan. Ya. Kalau tasabuh saja hanya sekedar tasabuh saja ya banyak. Ya. Apa yang tidak tasabuh? Semuanya tasabuh. Ya. Atau misalnya ada tanda. Sekarang itu kan seakan-akan kalau ada tanda yang menunjukkan kepada kiri atau kanan itu kan sudah diklaim begitu ya, klaim. Makanya yang rame itu kan hanya gara-gara itu ya. Maka kalau hanya itu pandangannya seperti itu, maka ya banyak lah yang ya seperti bangunan inilah, bangunan itu loh. Bangunan itu ada, apakah zaman di Indonesia itu mungkin tahun 80 ya, tahun 80 itu model bangunannya kan Spanyol ya, model Spanyolan begitu, yang ada itunya. Itu kan bukan model Arab itu, ya. Bukan model Islam. Kenapa model bangunan Spanyol? Kenapa enggak model bangunan Qurani misalnya? Gimana Quran? Model bangunan Qurani? Apakah kayak di Win yang di sana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu model Qurani. Ini yang memang hal-hal seperti itu kenapa ditarik menjadi tasabbah biqaumin, ini biqaumin, tasabbah ini. Ya banyak itu. Kalau mau hanya sekedar tasabuh saja loh ya, hanya sekedar tasabuh saja ya banyak contohnya. Tasabuh semuanya ya. Pedang saja loh, pedang itu loh. Siapa yang buat pedang model begitu ini? Ada ininya. Ini nanggap nanti ini ini salib ini gitu. Pedang ini salib ini misalnya. Ya, itu harus
di beberapa keterangan hadis itu ya harus dikaji semuanya. Hadis tentang yang berhubungan, yang mengatakan dan berhubungan itu harus dikaji, harus dilihat maksudnya. Lalu au ghairiha fil waqi'ah, di dalam kejadian alladzi lam yarid nasun bihukmiha, yang belum ada nasnya, belum ada nasnya bihukmiha, dengan hukumnya. Jadi kejadian yang belum ada, tidak ada nasnya ini, hukumnya tidak ada misalnya. Nah, itu makanya dengan usul fikih maka bisa ditelusuri, bisa diadakan hukumnya itu menjadi apa ya, karena tadi itu persamaan illat atau persamaan hukum begitu ya. Jadi kan standarnya itu. Wa biqawaidihi, dan dengan hukum, dengan kaidah-kaidah usul fikih, wa buhuthihi, dan pembahasan usul fikih, yufham, bisa dipahami, sesuatu istambatahu, yang dikeluarkan oleh al-a'immatul mujtahidun, imam-imam mujtahid, haqqa fahmihi, dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya memahami di hukum itu bisa kita ketahui bahwa ternyata metodologi yang dipakai seperti ini. Bahwa metodologi Imam Syafi'i itu seperti ini, metodologi Hanafi seperti ini, alur ra'yi. Kalau metodologi Maliki, berarti alur nakli. Yang ribet itu kan yang menggabungkan keduanya, gitu. Alur ra'yi wa alur nakli. Yang tidak, itu perspektif orang yang belajar usul fikih bisa mengetahui begitu. Lalu wa yuwazanu, bisa dikomparasikan, bisa ditimbang begitu ya. Tadi baina madzhabihim, antara madhab-madhabnya, madhab a'immatul mujtahidin al-mukhtalifah, yang berbeda-beda, fi hukmil waqi'ah al-wahidah, di dalam hukum satu kejadian. Kalau menurut imam ini hukumnya sholat duhur bagaimana, kalau ini hukumnya apa, menurut imam ini apa, bisa dikomparasikan. Kalau misalnya sholat di jalan raya, menurut Syafi'i bagaimana, menurut Hanafi bagaimana, menurut Maliki bagaimana, menurut Hambali bagaimana, itu bisa dikomparasikan, bisa ditauzin begitu ya, bisa dimuwazanah. Li'anna fahmal hukmi ala wajhi wal muwazanati, li'anna fahmal hukmi, sesungguhnya memahami hukum ala wajhi, sesuai dengan caranya hukum, wal muwazanata, dan menimbang begitu, baina hukma, ini antara dua hukum, mukhtalifa ini yang berbeda-beda, la yakunu, itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada, illa bil wukuf, kecuali dengan berdiri, menegakkan atau berjalan, ala dalilil hukmi, di atas dalil hukum. Jadi memahami hukum dan mengkomparasikan antara dua hukum yang berbeda itu hanya bisa dilakukan dengan al-wukuf ala dalilil hukmi wa wajhi istimdadil hukmi min daliliha, dan cara menarik hukum dari dalilnya. Bagaimana kalau imam ini cara menarik dalilnya bagaimana? Wala yakunu hadza illa bi ilmi usulil fikih, dan ini tidak akan pernah tercapai kecuali dengan ilmu usul fikih. Fahuwa imadul fikhil muqarib. Usul fikih itu adalah cagak ya, tiangnya fikih komparasi. Ini dengan dengan kaidah-kaidah yang ada itu akan menjadi pondasi atau menjadi penguat fikih komparasi ya. Jadi tidak akan pernah hilang ya, kejadian-kejadian itu yang ada sekarang itu tidak akan pernah jauh dari kasus fikih, dan tidak akan pernah ada bahwa ini tidak ada hukumnya, tidak bisa. Kalau ada usul fikihnya, perangkatnya ada, tetap bisa dihukumi gitu, tetap bisa dihukumi. Misalnya walaupun orang itu, misalnya sekarang orang yang jauh dari, yang tidak pernah merasakan malam misalnya, itu bagaimana puasanya? Masa puasa sepanjang hari begitu? Atau puasanya orang di kutub itu, ada orang itu kan ada dalam fikih ya, ada orang tinggal di daerah yang siangnya itu hampir
23 jam, malamnya hanya 1 jam misalnya. Ini gimana puasa Ramadannya? Apa enggak puasa saja sudah misalnya? Atau malam saja, orang tinggal di mana? Malam saja itu, di bawah bumi misalnya, malam saja, enggak pernah merasakan siang. Ini gimana? Enggak usah puasa berarti ini. Ini puasa, ini gimana cara apa namanya memberikan panduan ibadah kepada orang-orang seperti itu. Maka kalau ada usul fikihnya, maka apapun bisa dihukumi. Apapun bisa dihukumi. Kadang apa namanya kalau kita hanya membaca fikihnya, tidak ada di dalam fikih. Ya kalau fikih mungkin terbatas dengan itu ya. Karena itu adalah hukum apa namanya sudah barang jadi. Tapi kalau dengan usul fikih kan bisa mestinya begitu. Jadi nantinya apa namanya makna atau tafsir dari Al-Quran dan Al-Hadis itu akan solihun likulli zamanin wa makan. Karena perangkatnya sudah ada panduan kiasnya, sudah ada panduan ijma'nya. Kalau misalnya ijma' zaman dahulu ternyata tidak ada. Sekarang sudah ada. Dahulu tidak ada, sekarang ada. Gimana jalannya? Ya itu dengan perangkat usul tadi itu kita bisa menghukumi. Ulama-ulama itu menghukumi dengan perangkat itu. Ya, tidak harus ada dalil semua misalnya. Ya dalil tetap harus kita cari. Ya, tapi kan tidak semua berdalil kan begitu. Kalau berdalih iya. Ya. Ya, dalil itu ya itu diolah begitu ya, dijadikan bahan dasar sehingga menghasilkan hukum. Maka dari itu tujuan yang diinginkan oleh usul fikih dan fikih ini adalah menerapkan. Kalau fikihnya tadi mentadbikul ahkam, usul fikih tadbikul qawaid. Nah, jadi kaidahnya itu supaya diterapkan. Oh ini kaidah masuk al halal bayyinun wal haram bayyinun misalnya. Atau ini masuk al adah muhakamatun misalnya. Kinas'atu kullin minha wa tatawwuruhu. Awal mula apa namanya munculnya fikih dan usul fikih dan perkembangannya. Karena di dalam saya cerita saja ini ya. Kamu baca sendiri ya. Ya. Oke, jadi minggu Senin ya, Selasa langsung kismul awal saya baca. Saya langsung terjemahkan saja. Kamu baca sendiri. Fikih itu, hukum fikih itu apa namanya? Ada bersamaan dengan kemunculan Islam. Ya, hukum fikih itu ada bersamaan dengan kemunculan Islam. Karena Islam itu kan perkumpulan dari akidah, akhlak dan hukum amaliyah. Itu Islam. Jadi Islam itu akidah, akhlak dan hukum amaliyah. Hukum sehari-hari itu Islam. Jadi tidak hanya akidah saja, tidak hanya akhlak saja, tetapi hukum-hukum. Lah hukum-hukum amaliyah itu di zaman Rasulullah itu apa namanya? Dibentuk atau diambil dari hukum-hukum yang ada di Quran. Itu zaman Rasul. Langsung, ya Rasul hukumnya ini gimana? Qurannya ada. Ya Rasul ini Qurannya ada. Lalu ada hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah atau fatwa ya dalam suatu kejadian atau suatu keputusan atau jawaban soal ya, jawaban maka itu nantinya dijadikan hukum. Jadikan hukum juga, jadikan hukum fikih. Di dalam perkembangan pertama, maka hukum fikih ini berasal dari hukum Allah dan Rasulnya. Ya Rasul ini hukumnya apa? Ini bisa dari Rasulullah, dari hadisnya yang juga bersumber dari Allah, atau langsung Qurannya. Maka dua ini fi ahdi Rasul, dua ini sumber hukum fikih itu. Lalu di ahdi sahabah, lalu putaran kedua ya. Putaran periode kedua itu ada kejadian-kejadian atau kaum muslimin dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang tidak ada, sebelumnya tidak ada. Ini berkembang ya. Berkembang sudah. Jadi Islamnya sudah, kejadiannya sudah berkembang. Ini bagaimana? Maka para sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, ulamanya ini, sahabat yang menjadi perawi hadis terkenal, menjadi ulama, itu yang berijtihad. Ya, semuanya sepakat ini hukumnya A, semuanya sepakat ini hukumnya B, semua
Lah kalau sepakat seperti itu fi ahdi sahabat namanya ijma. Ijma'us sahabat. Karena sudah mulai berkembang. Lalu setelah itu lebih banyak lagi orang-orang yang memeluk Islam asri tabi'in. Maka kalau yang pertama hanya Quran hadis, yang sekarang karena sahabat itu ya ada kesepakatan, maka ditambah satu tadi ijma'us sahabat. Nah, ijma'us sahabat itu ya istimbatnya masing-masing ya, dengan versi keilmuan yang diterima dari gurunya, dari Rasulullah. Nah, ijma'us sahabat. Maka tidak hanya Quran hadis melainkan ijma' harus dipakai. Ya, ijma' kesepakatan ini harus dipakai. Kalau ini masih tidak ada, maka ya kias gitu tadi, dikiaskan lagi. Maka nanti usul fikih itu akan muncul setelah perkembangan perkembangan Islam ini sudah mulai membludak. Saya kira tidak hanya usul fikih saja dalam bab hukum ya. Dalam bab apa saja di Islam itu harus berkembang. Bacaan Quran ya. Quran itu orang baca Quran sehingga memunculkan ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid. Lalu memunculkan nahwu, memunculkan balaghah, muncul semuanya. Kenapa? Ya karena itu tadi berkembang ya, berkembang. Kalau hanya di awal saja yang tidak butuh tajwid itu tidak dibutuhkan tajwid itu. Tasawuf itu tidak ada namanya ketika Rasulullah gitu ya. Tapi perilaku tasawuf ada ketika zaman Rasulullah. Dan munculnya tasawuf itu jauh setelah itu. Maka di dalam perkembangan kemunculan fikih ya, kemunculan Islam itu berbagai hukum itu, lalu dalam perkembangannya nanti muncullah bagaimana cara mengambil hukum. Ini sudah mulai resah ini orang-orang. Ini yang ikut Islam itu orang Indonesia, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Gimana caranya? Ini setiap hari ngomongnya Jawa, tapi mau memahami bahasa Al-Quran yang fusha Arab gitu lah. Ini harus diberi perangkat ini, cara ini. Caranya itu tadi nanti usul fikih. Oke ya. Maka sampai perkembangannya sekarang usul fikih tetap tetap kita pelajari supaya kita bisa mempunyai nadoriyat begitu ya, metodologi, teori, sehingga kita bisa walaupun misalnya kita belum yakin, ini kemampuan saya kok belum yakin, ya kita ikut saja kepada yang yakin. Tapi tetap harus diasah, maksudnya gitu. Tetap harus diasah sambil belajar sedikit. Tidak hanya hukum yang berat-berat, mungkin yang kecil-kecil lah, kecil-kecil kita analisis satu ya memang kunci dari semua itu adalah membaca. Saya merasakan betul kalau membaca itu memang banyak manfaatnya. Jadi kalau membaca itu memang banyak manfaat, saya merasakan, saya percaya itu. Walaupun saya belum melakukan, tapi saya percaya. Karena saya mungkin terbatas, gerakannya terbatas. Ya karena sekarang kan banyak aplikasi itu ya, aplikasi kitab Maktabah Syamilah, ada Al-Fiqhul yang satunya itu Islamic Library. Ya itu. Iya bacanya di situ karena saya proses proses membaca tidak harus menggunakan perpus sebagai itu boleh saja seperti itu. Bagi orang yang suka di perpus monggo, yang suka baca di aplikasi ya monggo, itu sudah tersedia sekarang. Jadi bahannya itu sudah banyak. Saya kira itu kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah.